Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi dengan saya Nisa Nopianti, hanya di saluran 98 Pro FM. Kali ini aku mau bicara tentang vaksin karena ini masih baru-baru banget, teman-teman. Jadi vaksinasi COVID-19 ini telah dimulai dari hari Rabu 13 Januari 2021. Dan Kementerian Kesehatan telah mengirimkan pemberitahuan melalui pesan singkat kepada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Nah, semua orang yang mendapat notifikasi suntikan vaksin COVID-19 ini harus patuh. Dikutip dari indonesia.com.go.id, Kepala Tim Dokter Kepresidenan atau Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen Budi Sulistian mengatakan vaksin ini harus diawali dengan pemeriksaan pravaksinasi, lalu dilakukan pemeriksaan ulang tanda-tanda vital, dan baru kemudian dilakukan imunisasi. Wah, ternyata prosesnya untuk divaksin itu emang lumayan agak panjang juga ya. Tapi memang melihat angka COVID-19 di Indonesia ini emang sangat parah sih teman-teman. Karena makin hari ini Indonesia ini jumlah positif COVID-19 itu semakin meningkat. Semoga dengan vaksin ini bisa berkurangnya jumlah yang positif di Indonesia. Nah, kebetulan kali ini aku mengundang salah satu mahasiswa kedokteran dari Universitas Yarsi. Jadi, kali ini aku mau bicara tentang pengetahuan soal vaksin. Oke, boleh saya hai dulu nih buat Sri Damayanti dari Universitas Yarsi, semester 6, umur 20 tahun, tempat tinggal di Karawang, 7 April 2000. Jadi sebelumnya aku ini udah udah menghubungi Sister Yanti ini via WhatsApp untuk diwawancara. Jadi aku sebelumnya sudah mengirimkan beberapa pertanyaan kepada dia. Nah, di kesempatan kali ini aku sudah bertanya tentang beberapa hal tentang vaksin. Di antaranya pertanyaan pertama nih. Semua warga Indonesia semenjak tanggal 13 Januari 2021 sudah ternotifikasi untuk suntik vaksin COVID-19. Nah, Anda sebagai salah satu mahasiswa kedokteran, menurut Anda seberapa aman sih untuk jaminan vaksin COVID-19? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Sebagai mahasiswa kedokteran, jika ditelaah dalam pengetahuan Anda, seberapa yakin bahwa vaksin ini bisa mengurangi jumlah angka COVID-19 di Indonesia ini? Ya, jadi nanti jawabannya bisa kalian dengar di akhir setelah pembacaan pertanyaan yang udah aku utarain ke Sister Yanti ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebenarnya dalam ilmu kedokteran kerja cepat vaksin ini berapa lama sih? Lalu pandangan Anda bagaimana jika misalnya vaksin ini gagal dalam tujuan untuk mengurangi jumlah angka COVID-19 di Indonesia ini? Nah, itulah beberapa pertanyaan yang sudah aku ajukan kepada Sister Yanti ini. Oke, silakan kalian bisa dengar beberapa jawaban dari seorang mahasiswa kedokteran. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Damayanti, mahasiswi FK Yarsi. Jadi di sini mau jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, seberapa aman untuk jaminan vaksin COVID-19? Nah, jadi ditinjau dari efikasi pada vaksin yang di Indonesia yang sudah beredar, yaitu vaksin Sinovac. Jadi vaksin Sinovac itu mempunyai efikasi 65,3%. Nah, ini pun berbeda dengan jenis vaksin yang lainnya seperti Moderna dan Pfizer. Nah, itu punya hasil yang berbeda, tapi itu ditinjau apakah seberapa besar
efek samping yang bisa didapat. Jadi diperhatikan juga efek samping yang kemungkinan bisa terdapat pada setiap individunya. Terus selanjutnya, nah jadi kan nomor 2, seberapa yakin vaksin bisa mengurangi jumlah angka COVID. Nah jadi ditinjau dari cara kerja vaksin itu sendiri kan, vaksin tersebut yaitu sebagai barrier reseptor tubuh kita, di mana tubuh kita mempunyai penjaga apabila kita terinfeksi pada virus tersebut. Nah, jadi apabila tubuh kita mempunyai kekebalan imun yang bagus, ya insya Allah gak bakalan sampai terinfeksi. Jadi kerja cepat vaksin ini tergantung setiap individu, setiap jenisnya, dan itu mempengaruhi beberapa faktor. Tapi cara kerjanya itu langsung, dan bila gagal dalam tujuan untuk mengurangi angka COVID, itu kemungkinan kecil menurut saya ya, karena vaksin ini udah diuji klinis, udah beberapa tahap, dan untuk uji klinisnya pun tidak langsung tidak langsung ke individu, pasti hewan, terus selanjutnya pada manusia, populasinya juga terbatas hingga bisa mungkin dari puluhan, ratusan, ribuan, dan itu pun dipantau terus, dimonitoring terus. Nah terus apabila ada gagal, mungkin itu ada beberapa faktor eksternal. Nah jadi nggak seluruhnya pure gagal, tapi dari jenis virusnya tersendiri aja tuh masih bisa mereplikasi atau merubah dirinya sendiri. Nah jadi kan kerja vaksin itu tersendiri kan itu bahkan komponen virusnya yang dilemahin apanya nih, bahkan kalau inti selnya yang ditargetkan ya inti selnya. Nah itu pun perlu pengajian lebih lanjut gitu. Nah buat untuk stay safe semuanya, lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun vaksin sudah ditemukan, tapi jangan lengah. Itu sebagai warning buat diri kita sendiri bahwa jangan ngerasa ada vaksin kemudian aman, tapi kita melalaikan protokol kesehatan. Nah, jadi alangkah baiknya kita menjaga kesehatan kita dengan salah satunya yaitu menjaga protokol kesehatan, terus berolahraga, melakukan aktivitas yang bisa menjaga imun kita tetap bagus, dan semuanya tetap sehat. Thank you.
Wah, ternyata nih ya buat teman-teman, jadi tadi udah dijelasin beberapa tentang, pengetahuan vaksin juga yang sudah datang vaksin di Indonesia ini. Jadi semoga cukup mewakilkan rasa penasaran ya dari kita, yang sudah terjawab gitu dari seorang mahasiswa kedokteran dan semoga ini bisa menjadi salah satu referensi. Dan tadi juga jawabannya sangat singkat, padat, dan jelas, jadi bolehlah untuk para pendengar 98 Pro FM, semoga ini bisa menjadi wawasan baru untuk kalian. Oke, kali ini kita akhiri sesi tanya jawab kita seputar vaksin. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time.